Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dengan NIM 21101112173 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa itu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang ada di program studi S1 Akuntansi dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan ilmu pengetahuan tentang pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan untuk mendukung terwujudnya kaum intelektual yang sadar akan hak dan kewajiban, cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, karena pada tanggal tersebut rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di tanah air yang melibatkan banyak pihak yang menjadi pemicu lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui dua hari bersejarah tersebut. Wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Berikut adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sila ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila ini dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa. Dan yang ketiga yaitu tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selain itu, pohon beringin juga menjadi simbol bahwa persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, cinta terhadap tanah air. Yang kedua, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak.
Sila ini juga dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu satu, mengutamakan pengambilan keputusan secara mufakat, ikut serta dalam pemilu, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan nilai sila keempat ini. Contohnya banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati rasa sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas yang melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya yaitu satu, mengedepankan sikap adil terhadap sesama manusia, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, melaksanakan kewajiban yang menghormati hak orang lain, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga yaitu jelaskan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau phielin yang berarti kekasih, sahabat atau mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan atau pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua itu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang filsafat Pancasila, kita bisa membaca pengertian para ahli. Yang pertama yaitu menurut Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, budaya Barat, budaya Kristen, dan budaya Arab. Yang kedua yaitu menurut Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila Trili Indonesia. Yang ketiga yaitu Ruslan Abul Ghani. Menurutnya, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi korelatif seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu Noto Nagoro. Menurut Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara etimologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Fungsi filsafat Pancasila ada 5, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang ketiga menjadi falsafah hidup bangsa, yang keempat sebagai dasar negara, dan yang terakhir menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Selain fungsi filsafat juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjadi negara nasionalis mencinta tanah air Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas kajian tentang radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme ini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme.
Radikalisme adalah istilah penting yang harus diketahui oleh siapapun. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal, atau radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial bermacam gejala. Berikut adalah pengertian radikalisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cambridge Dictionary. Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Yang kedua menurut Darwin Shah. Darwin Shah mengatakan bahwa definisi radikalisme adalah sikap dari jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru. Yang ketiga yaitu Horace M. Kallen. Radikalisme memiliki kekayaan yang kuat dan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalisme memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Yang terakhir yaitu menurut KBBI. Ada 3 arti. Yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, yaitu radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Penyebab terjadinya radikalisme dibagi menjadi 4, yaitu faktor sosial politik, faktor kultural, faktor ekonomi, dan faktor psikologis dan pendidikan. Yang pertama yaitu faktor sosial politik. Maksudnya adalah radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, juga bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya. Yang kedua, faktor kultural. Maksudnya ini menekan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Maksudnya adalah manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis dan pendidikan. Maksudnya radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu juga radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Berikut adalah contoh kasus yang berkaitan dengan radikalisme, yaitu kasus penusukan Wiranto, Ketua MUI. Bukti paham radikalisme berkembang terjadi pada 9 Oktober 2019 lalu. Berikut adalah ulasan beritanya. Indonesia merupakan negara heterogen di mana berbagai suku, ras, dan agama bersatu. Ketika Indonesia negara heterogen, maka banyak sekali terdapat pemikiran, baik itu yang positif maupun yang negatif. Dan radikalisme merupakan salah satu contoh pemikiran yang negatif. Dari kasus penusukan Wiranto, pelaku utamanya yaitu Syahrial Alamsyah atau Abu Rara, yang beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera. Beliau merupakan salah satu anggota jaringan ISIS dan beliau terpapar paham radikalisme yang mengatasnamakan negara. Dari kejadian tersebut, saya dapat memberikan solusi sebagai berikut. Pemahaman radikalisme tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Kita hanya mampu mencegah agar tidak terjerumus dalam pemahaman itu. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan memaksimalkan pemahaman mengenai nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila, serta melakukan nilai praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pencegahan tersebut, kita akan menambah semangat nasionalisme dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Dari kejadian tersebut juga dijelaskan bahwa pelaku merupakan lulusan Fakultas Hukum, berarti terdapat beberapa kekurangan dari sistem pendidikan kita. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah maupun perkuliahan hanya menekan pada nilai dasar dan nilai instrumental saja, tetapi tidak menekan pada nilai praksis. Untuk lembaga terkait baik MUI, Polri, maupun BPIP harus berperan lebih dalam memberikan edukasi mengenai bahayanya paham radikalisme dan lebih mengedukasi mengenai nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan semangat nasionalisme. Pemahaman radikalisme
masih berkembang di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu spesifik tentang pencegahan radikalisme dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memberikan ilmu pengetahuan dengan baik. Maksudnya adalah hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, yang terutama kepada generasi muda. Yang kedua yaitu meminimalisir kesenjangan sosial. Maksudnya adalah kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, terutama Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat harus diminimalisir. Caranya adalah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Yang terakhir yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa dilakukan dengan upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme di kalangan masyarakat terlebih di tingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam suatu negara masyarakatnya pasti terdapat keberagaman dan kemajemukan terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut, sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam bela negara.